Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita saat ini adalah senangnya belajar surat An-Nasr. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita membahas materi lebih dalam, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita mulai ya, yuk. Angkat tangan semua anak-anak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pembahasan kita yang pertama yaitu senangnya belajar surat An-Nasr. Surat An-Nasr termasuk surat dalam Al-Quran. Aku suka membacanya. Aku bangga bisa membaca surat An-Nasr. Dengan membaca surat An-Nasr dengan benar. Nah, di sini kita dituntut untuk membaca surat An-Nasr. Terus kita bangga bisa membaca surat An-Nasr. Yang terakhir kita membaca surat An-Nasr dengan benar. Baiklah anak ibu, ibu akan menjelaskan pengertian surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat ke-110 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 3 ayat dan termasuk surat Madaniyah. An-Nasr berarti apa anak ibu? Siapa yang tahu? Iya betul, surat An-Nasr artinya pertolongan. Nama surah ini berkaitan dengan topik surah ini janji bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. Baiklah, di dalam surat An-Nasr ini ada pesan di dalam surat An-Nasr yang harus kita ketahui. Baiklah anak ibu, di dalam surat An-Nasr ini terdapat pesan yang harus kita ketahui dalam surat An-Nasr ini. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nama An-Nasr diambil dari kata nas yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nas. Yang artinya apa anak ibu? Tadi sudah ibu sebut artinya pertolongan. Pokok-pokok isi surat An-Nasr adalah itu terdiri atas 2. Yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Yang kedua, pokoknya perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Baiklah anak ibu, nah kita akan membaca surat An-Nasr. Ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Anak ibu ada yang tahu nyanyi basmalah? Nah ibu akan memberi nyanyi mengenai basmalah. Ya kita nyanyi sama-sama. Sebelum baca Al-Quran membaca basmalah dulu, menyebut nama Allah mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa, ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran jangan sampai lupa, baca basmalah bersama. Ayo kita baca basmalah bersama-sama. Ayo anak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak ibu. Tadi setelah kita membaca basmalah, marilah kita membaca surat An-Nasr bersama-sama. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang artinya
Apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan atau kota Mekah, dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, karena sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Tobat. Tadi kita sudah membaca surat An-Nasr. Ada pelajaran yang harus kita ambil dari surat An-Nasr tersebut. Dari yang ibu uraikan tadi, apakah anak ibu bisa mengutip dari kesimpulannya? Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Kalau tidak ada yang bisa, kita ambil suatu kesimpulan yang kita pelajari dalam surat An-Nasr adalah, dalam surat An-Nasr ditegaskan tentang kesadaran umat Islam bahwa sebenarnya dalam berbagai peperangan, umat Islam tidak pernah kalah karena mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan umat Islam atas peperangan datang atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini materi kita mengenai senang belajar surat An-Nasr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.